Halo Sobat Urban, selamat datang kembali di channel Urban Farming. Mari belajar seputar lingkungan, pertanian urban, dan kewirausahaan, serta temukan inspirasi bisnis menarik lainnya di konten mingguan kami. Pada video kali ini, kita akan mengajak Sobat Urban untuk melihat langsung proses beternak burung puyuh, mulai dari persiapan kandang, pemilihan bibit, pemberian pakan, perawatan harian, sampai panen telur dan analisa peluang usahanya. Dan yang paling menarik adalah peternak burung puyuh ini tidak butuh lahan besar, modalnya relatif kecil, tapi potensi penghasilannya luar biasa stabil. Cocok banget buat usaha sampingan ataupun usaha rumahan. Jadi, siap jalan-jalan virtual ke kandang puyuh, pegang kopi atau teh kamu, duduk santai, dan mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses ternak, kita kenalan dulu dengan burung mungil satu ini. Burung puyuh yang paling umum dibudidayakan di Indonesia adalah jenis Coturnix japonica atau sering disebut puyuh Jepang. Walaupun tubuhnya kecil, hanya sekitar 100-150 gram, burung ini terkenal sangat produktif dan efisien. Beberapa fakta menarik tentang burung puyuh, mulai bertelur pada umur 35-42 hari. Masa puncak produksi telur biasanya pada umur 80-90 hari. Seekor puyuh betina dapat menghasilkan 250-300 butir telur per tahunnya dan memerlukan pakan hanya sekitar 20-25 gram per hari per ekornya. Untuk harga telur puyuh rata-rata 250-350 per butir di pasaran. Umur produktif puyuh sekitar 10-12 bulan. Setelah itu, produksi menurun dan biasanya dijual sebagai puyuh berdaging. Bayangkan jika punya 1000 ekor puyuh dengan produksi normal 85% per hari. Berarti bisa menghasilkan sekitar 850 butir telur per harinya. Kalau dijual Rp300 per butir, pendapatan kotor harian menjadi Rp255.000 atau sekitar 7,6 juta per bulannya. Terlihat kecil, tapi biaya pakan juga kecil. Inilah kenapa banyak peternak bilang, ternak puyuh itu usaha kecil yang hasilnya rutin, stabil, dan cepat balik modal. Menarik kan? Yuk kita lanjut. Langkah pertama dalam ternak puyuh adalah mempersiapkan kandang. Karena puyuh termasuk unggas kecil, kita bisa memeliharanya bahkan di lahan terbatas, seperti belakang rumah, garasi, atau gudang kecil. Lalu ada dua sistem kandang yang umum digunakan. Yang pertama yaitu kandang liter atau lantai sekan. Dibangun di lantai dengan alas sekam atau serbuk gergaji. Mudah dibuat, namun kurang efisien untuk bertelur skala besar. Yang kedua yaitu kandang sangkar atau baterai. Kandang berbentuk rak bertingkat dari kawat atau besi. Keunggulannya adalah hemat tempat, telur otomatis menggelinding ke depan, lebih mudah bersih dan terkontrol. Lalu, untuk kandang ideal harus memenuhi standar temperatur sekitar 20-25 derajat Celcius dengan kelembapan 50-60%. Lalu untuk kebutuhannya yaitu sirkulasi ventilasi wajib lancar, tingkat kebisingan rendah, dan pencahayaan 14-18 jam per hari untuk bertelur. Kebisingan sangat berpengaruh karena puyuh mudah stres, dan jika stres, produksi telur langsung menurun. Ventilasi juga harus diperhatikan karena amonia dari kotoran dapat menyebabkan masalah pernafasan. Lalu selanjutnya adalah bibit. Bibit adalah kunci kesuksesan usaha ternak. Bibit bagus sama dengan produksi bagus. Pilihlah bibit dari peternakan terpercaya dan pastikan ciri-cirinya seperti gerak lincah dan responsif, mata jernih dan bersih, nafsu makan baik, tidak cacat fisik, bulu kering dan mengembang. Kalau kamu ingin mulai dari anak puyuh umur 1 hari, kamu butuh pemanas, sekam, dan tempat pakan atau minum kecil. Lalu untuk pemanas anak puyuh, umur 1-7 hari, 38-40 derajat Celcius. Umur 8-14 hari, 36-38 derajat Celcius. Umur 15-21 hari, 34-36 derajat Celcius. Kalau umur lebih dari 21 hari, suhunya normal. Pakan adalah komponen biaya terbesar, bisa mencapai 60-70% dari total biaya produksi. Karena itu, pakan harus tepat agar produktivitas maksimal. Kebutuhan nutrisi ideal untuk puyuh petelur, yaitu kandungan protein 20-24%, lalu serat kurang sama dengan dari 7%,
kalsium 3-3,5%, dan energi 2.800 sampai 2.900 kcal per kilogram. Rata-rata konsumsi pakan per telur, starter 0-3 minggu, 10-15 gram per hari, lalu untuk 4-6 minggu, 15-18 gram per hari, dan produksi telur 20-25 gram per hari. Air minum harus tersedia nonstop dan bebas bakteri. Lalu, tips hemat pakan yaitu campur pakan dengan jagung giling halus atau dedak halus maksimal 10-15%. Gunakan probiotik untuk mempercepat penyerapan nutrisi dan jangan sampai pakan basah karena cepat berjamur. Lalu selanjutnya yaitu bagian yang paling seru, melihat puyuh mulai bertelur. Puyuh mulai bertelur ketika berumur sekitar 35-42 hari, tergantung kualitas bibit dan pakannya. Tingkat produktivitas normal harian adalah 80-90%. Artinya, dari 100 ekor, kita bisa dapat 80-90 butir telur perharinya. Fakta yang mempengaruhi produksi, kualitas pakan dan kalsium, pencahayaan yang cukup, suhu stabil, tidak stres, kebersihan kandang, dan penyakit serta parasit. Telur puyuh ukurannya kecil, tapi sangat kaya nutrisi, yaitu protein lebih tinggi dari telur ayam, mengandung vitamin A, B2, B6, B12, zat besi, dan fosfor. Lalu baik untuk pembangunan tubuh dan banyak dipakai untuk makanan ringan seperti sate telur, tento, bakso telur, dan kuliner UMKM. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke manajemen kesehatan. Penyakit paling umum pada ternak puyuh adalah berak putih, kolera, koriza, enteritis atau radang usus, dan tetelo atau ND. Lalu untuk pencegahan terbaiknya adalah vaksin rutin, vitamin untuk meningkatkan daya tahan, kebersihan kandang setiap hari, dan kotoran dikeluarkan rutin untuk mencegah gas amonia. Ingat, pencegahan jauh lebih murah daripada pengobatan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu analisis potensi keuntungan dengan simulasi usaha 1000 ekor puyuh petelur. Dengan komponen bibit umur 30 hari, yaitu 6.000 per ekor kali 1.000 sama dengan 6 juta rupiah. Lalu kandang plus peralatan, yaitu 4,5 juta. Lalu pakan per bulan, 25 kg kali 30 hari sama dengan 750 kg. Dengan total 7,5 juta. Lalu vitamin, listrik, dan lain-lain 500.000. Total biaya bulan pertama adalah 18.500.000 rupiah. Dengan potensi pendapatan 80% kali 1.000 ekor sama dengan 850 butir per hari. Dengan harga per butirnya yaitu Rp300 dan 850 butir dikali Rp300 kali 30 hari sama dengan Rp7.650.000. Pendapatan harian dari telur sudah bulan pertama yaitu Rp7.650.000 per bulan. Dengan biaya operasional bulanan hanya pakan dan perawatan yaitu 8 juta per bulan. Lalu untuk pendapatan tambahan, pupuk organik dari kotoran puyuh, penjualan akhir umur lebih dari 12 bulan, 5.000-7.000 per ekor, dengan skala besar, efisiensi makin tinggi. Lalu untuk estimasi balik modal hanya 4-6 bulan. Tidak ada usaha yang tanpa tantangan, inilah tantangan ternak puyuh, yaitu tingkat stres tinggi, seperti suara keras bisa menurunkan produktivitas, rentan penyakit saat umur 1-15 hari, bergantung pada harga pakan dan harga telur fluktuatif sesuai musim, tapi semuanya bisa diatasi dengan manajemen yang baik. Lalu selanjutnya, tips sukses untuk ternak puyuh. Yang pertama yaitu buat kandang dengan sirkulasi udara terbaik. Yang kedua, gunakan pakan tinggi protein dan kalsium. Yang ketiga, jaga kebersihan harian. Yang keempat, gunakan pencahayaan tambahan. Yang kelima, pisahkan puyuh sakit sebelum menular. Dan yang terakhir, rajin belajar dan upgrade pengetahuan. Jadi begitu Sobat Urban, ternak puyuh adalah pilihan usaha yang sangat menarik, tidak butuh lahan luas, modal terjangkau, perawatan mudah, dan hasil produksi cepat serta stabil. Dengan manajemen yang benar, apa yang dimulai dari pekarangan rumah bisa tumbuh jadi usaha besar. Kalau kamu ingin memulai usaha peternakan kecil, puyuh bisa jadi pilihan terbaik. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan semakin banyak orang belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Urban Farming Indonesia. Mari tetap hidup dan mari tetap tumbuh.